Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Tahun 96 pertama kali TK itu dibuka TK. Itu anak TK sudah belajar komputer. 96 anak TK sudah belajar komputer. Sudah belajar bahasa Inggris. Ya, oke, kalau bahasa Inggris mungkin sudah SMA sudah mungkin ya. SMA sudah. Komputer sebenarnya anak SMA belum. Tapi anak TK sudah. Malah mungkin untuk kantor banyak yang belum mungkin ya. Ya, benar Pak, benar ini game, tapi ada salah satu bentuk tugas dari siswa kita. Tugas siswa? Iya. Anak SMP, Ibu beri tugas main game? Iya. Jadi walaupun sakit, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Ya, mungkin Bapak tidak percaya, salah satu murid kami ada yang dari Australia. Belajarnya dari Australia. Bisa. Beginilah kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, berarti kalau dengan demikian Bu, terikat, tapi dia bisa bebas. Ya, artinya Walaupun ini belajarnya daring ataupun tatap muka, guru-guru kita izinkan memberikan konsultasi kepada siswa. Jadi kalau siswa yang tidak mengerti biasanya konsul lagi sama guru. Mereka pilihlah beberapa pasar yang ada di Kota Padang, kita bagi berkelompok, pilih pasarnya yang mana. Mereka mengamati, iya, dalam mata pelajaran ekonomi mereka mengamati harga, bagaimana permintaan dan penawarannya. Mereka hanya duduk mengamati bagaimana interaksi yang ada di pasar. Kemudian kalau untuk mata pelajaran sosiologi mereka melihat perilaku-perilaku, baik itu perilaku si penjual, pembeli, atau yang namanya di pasar ada perilaku yang tidak menyenangkan ya Pak. Nah itu baru 2 mata pelajaran. Nanti untuk hitungannya ada mata pelajaran matematika. Transaksinya itu iya. Nanti pas di geografi Pak dia akan mengukur berapa jarak nanti dari tempat tinggalnya atau dari sekolahnya pasar itu seperti apa. Mereka bikinkan petanya nanti Pak. Ada 4 Pak. Ada 4 mata pelajaran dan semuanya nanti include, termasuk juga nanti ada mata pelajaran agama. Nah, berarti kalau seperti itu bisa hanya sekali sehari ujian saja berarti selesai. Ya, mereka. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insana Firdaus Abi. Kali ini saya bersama sosok anak muda ganteng. Beliau sangat fokus mengelola dunia pendidikan. Nama beliau Prawira Salim. Beliau ketua Yayasan DEK. Nah, Yayasan DEK ini mengelola banyak sekolah, mulai dari TK, ada SD, ada SMP, SMA, dan SMK. Nah, hebatnya lagi, khusus SMP, SMA, dan SMK berada dalam satu kampus yang sama, sehingga akselerasi, dinamisasi anak-anaknya, guru-gurunya berbaur. Nah, mana yang dari 4 tingkatan itu 5 tingkatan itu mana yang dimulai terlebih dahulu? Kita tahun 96 kita mulai dari TK dulu Pak. TK dulu 97 kita bergerak ke SD. 96 TK 97 langsung SD. Oh itu tamat anak TK-nya langsung. Oh ya. Tamat anak SD ini langsung kita buka SMP. Tamat anak SD-nya buka SMP. Belum tamat SMP kita buka SMK dulu. SMK dulu. Belum tamat SMP 2 tahun baru SMP kita sudah buka SMK. Berarti dimulai TK itu 96. SMA yang paling musuh. Ya. Oke. Cerita awal buka TK itu apa yang dibayangkan oleh pengurus yayasan awal itu? Kenapa bisa? Kita melihat pertama gini.
pendidikan di Kota Padang stagnan. Pendidikan di Padang stagnan ketika itu. Tidak ada perubahan. Ya. Data-datanya tidak ada menonjol, tidak ada perubahan, tidak ada inovasi. Jadi beliau berinisiatif untuk pendidik kita itu melakukan perubahan. Jadi pada saat tahun 96 pertama kali TEK itu dibuka TK, itu anak TK sudah belajar komputer. 96 anak TKD sudah belajar komputer. Sudah belajar bahasa Inggris. Ya, oke, kalau bahasa Inggris mungkin sudah SMA sudah mungkin ya. SMA sudah. Komputer sebenarnya anak SMA belum, tapi anak TK sudah. Malah mungkin untuk kantor banyak yang belum mungkin ya. Mungkin. Ya, ini TK sudah belajar. 96 kita TK sudah. Nah, lalu bagaimana respon orang tua gitu? Bingung nggak? Pada saat pertama kita buka DEK itu ada yang mensupport ada, tapi yang semua banyak sekali. Karena membawa Konsep berbeda. Ya. Kita waktu 9 itu kita perkuat DEK di dalam bahasa Inggris dan komputer. Ya. Orang saat itu belum tahu itu komputer. Wujudnya seperti apa? Mungkin di beberapa daerah belum tahu. Kita anak-anak sudah belajar menggunakan komputer. Tentu sesuatu yang baru, ada pro dan kontra. Ya. Yang pro sih menggunakan anak didik, yang kontra bukannya hanya cukup diam, tapi malah mencoba kita. Iya. Nah, lalu kemudian ketika tahun berikutnya langsung SD, pindahan anak TK itu tuh ada pindahan dari anak TK kita yang tamat masuk ke SD kita, dan juga ada yang dari luar. Dan tidak semua anak dari TK itu waktu itu masuk ke SD, karena mereka pikir SD ini adalah dasar untuk pendidikan. Ya. Kalau coba sekolah baru sangat berisiko. Tapi ada juga masyarakat mempercayai juga anak kita walaupun masih baru mempercayai. Nah, pada saat kita berharap sih waktu SD kita itu pertama kali dibuat 6 tahun berikutnya kan sudah mulai ujian. Ya. Pada saat ujian pertama kita berharap SD itu hanya masuk 10 besar lah, di sekolah terbaik di Kota Padang. Harapan kita. Ya. Ternyata pada saat realisasi begitu ujian pertama kita langsung nomor 1. Wah, apa yang membuat dia berbeda? Mungkin dari segi proses belajar mengajar kita beda. Kita fokus ke kelas kecil, satu intens komunikasi antara guru dengan orang tua, guru dengan murid, itu keakraban itu dijalin. Komunikasi lancar sehingga perkembangan anak itu bisa terpantau. Ya. Berarti kalau tahun pertama saja ujian kelas 6 pertama saja, berarti baru usia sekolah baru 6 tahun usia sudah tingkat terbaik 1 di Padang. Target cuma 10 besar. Tapi kenapa begitu berani ketika itu? Pihak sekolah menargetkan, kan belum pernah mencoba itu, langsung di target 10 besar itu. Karena kita yakin dengan itu yang kita siapkan. Kalau dulu zaman dulu saat proses belajar mengajar, banyak kan dulu catat. Ya. Anak-anak catat di papan. Catat ada istilah catat buku habis catat buku sampai habis CBK. Pada saat itu di DEK tidak ada catat buku sampai habis. Anak-anak sudah dibikin modul. Oh, sudah modul. Semua catatan yang akan disampaikan oleh guru sudah ada di dalam modul. Jadi mereka lebih banyak ke praktis. Iya. Latihan soal itu mereka lebih banyak soal. Lalu kalau kondisi hari ini, SMP lagi, kita naik ke SMP. Oke. Sekarang kita lihat zaman serba digital. Dulu ojek pangkalan banyak. Ya. Sekarang online. Telepon umum. Waktu sekolah sering pakai telepon koin atau sehebat-hebatnya telepon kartu. Sekarang bolong kartunya. Sekarang ada apa? Tidak ditemu. Telepon kartu ada. Tidak ditemu lagi. Sudah jadi smartphone. Ya, era digital. Ojek pangkalan sekarang sudah ada online lewat smartphone. Ya. Sekolah. Zaman sudah berubah. Sekolah dari zaman saya sekolah dulu sampai hari masih bawa buku yang besar-besar, papan tulis mungkin berwarna dari hitam sekarang putih. Iya. Ya. Itu dia perbedaan. Mungkin beda. Siapa anak masih tetap ada ke depan belajar,
bawa buku. Kita di SMP kita bawa isi tas malah satu koper kayak orang pulang kampung. bisa di Jakarta. Kayak Kalau orang pulang. ditimbang koper itu kalau kita ambil lebih berat koper. Kalau ditimbang di bandara bayar kita itu. Bayar. Jadi gini, kita melihat zaman sudah berubah. Saatnya pendidikan itu berubah. Maka SMPTK melakukan inovasi. Di mana di dalam melakukan inovasi itu kita sudah mulai pembelajaran era digital. Waktu itu kita pernah di dalam acara pada pendidikan itu saya sudah punya konsep Dek Go Digital 2020. Dek Go Digital Tahun 2020. itu tahun berapa? 2017 itu. Sudah menggunakan metode pembelajaran hari ini. Itu waktu itu saya masih pekerjakan. Iya kan? Masih try and error. Begitu 2019 itu kita sudah 2018 sudah nampak titik terangnya mana. Guru saya training dulu untuk pembelajaran digital di 2018. 2019 saya uji coba di siswa kelas 1 dengan digital. Ternyata hasilnya sangat memuaskan. Proses belajar mengajar kita bisa lebih efektif, daya serap anak bisa lebih bagus dengan proses. Sudah seperti metode daring secara umum hari ini. Ya. Tahun 2019. Padahal 18. Waktu itu 2018 baru guru, 2019 siswa. Sementara dunia ini mau mencoba. Saya waktu itu di saya di 2017 itu Dek Go Digital 2020. Sebagian teman-teman yang sesama praktisi pendidikan ketawain saya. Mimpi Pak. Ternyata bukan Dek Go Digital 2020, semua dunia pendidikan jadi digital di 2020. Itu ketika 2020 itu orang masih gagap, Kita sudah ready. Anak-anak sudah siap. Dia ke sekolah sudah bawa di kelas pun belajar, dia sudah dengan perangkat. Walaupun guru ada di depan, mereka juga fokus pada perangkat. Dua layar, dua pandangan visual yang bisa mereka lihat. Yaitu selain guru di depan juga visual ditampilkan mereka bisa. Oke. Kita pindah ke SMA. SMA itu kabarnya ada dua yang berbeda dibanding sekolah lain. Ya. Satu soal berkaitan dengan ujian. Ya. Yang kedua ada desain komunikasi visual. Cerita apa Wira? Soal ujiannya ini dulu. Ujian yang anak-anak disuruh ke pasar itu ngapain? Apa yang terjadi dengan mereka? Ya. Kenapa anak ke pasar? Ini kan mereka kan ujian. Jadi gini, pada saat ujian kita yang kita jalankan selama ini, waktu kita sekolah dulu, kita ujian selama ini adalah kita menghafal. Menghafal isi ABC. Mencetak sering. Sekali dapat esai. Esai itu sudah dianggap luar biasa kalau bisa dijawab. Dan pada saat ABC itu sering mencontek. Ya. Siap ujian. Ada istilah kodenya nomor A, B, C. Siap ujian, apa yang dipelajari itu lupa. Ya. Tidak ada yang melekat. Karena dengan sistem ujian kita yang ada selama ini itu adalah anak hanya mengingat, menghafal. Habis hafalan itu lupa. Berapa lama sih memori kita bisa simpan? Tapi dengan metode yang kita lakukan, project based learning itu seperti Pak Firdaus bilang, kita ke pasar, anak-anak pasar, mereka mengerjakan sesuatu. Di pasar mereka mengamati harga. Di segi ekonomi mereka cari titik keseimbangan harga, permintaan dan penawaran. Sosiologinya mereka melihat perilaku konsumen, perilaku pedagang. Sosiologinya. Dua pelajaran. Siapa bagaimana dia berkomunikasi dengan pedagang pasar untuk mau tahu harga. Mereka banyak komunikasi. Kalau mereka tidak ditanya, tidak diwawancarai, itu mereka tidak dapat harga. Tidak tahu harga. Komunikasi berarti kan jalan. Komunikasi mereka belajar. Jadi yang dapat adalah mereka harus berkirakan jam berapa pasar itu ramai. Misalnya jam 7. Jam berapa dia harus start dari rumah supaya ketemu ramai. Dia hitung jarak fisika masuk. Berapa kecepatan dia, berapa jaraknya dihitung. Mereka perkirakan. Secara pikiran bawah sadar mereka sudah perkirakan. Ya, kalau jam pasarnya ramai jam 11. Jadi kalau dari rumahnya tuh 10 kilo misalnya ke pasar. Ya.
kecepatan motor 20 km per jam gitu kalau. Jadi kalau jam 11 kami setengah 11 dia sudah harus jalan dari. Kalau mau lebih aman sebelum setengah 11. Ya, Mereka sudah berpikir kapan pas satu rame, kapan pas satu sepi. Siap tuh bagaimana mereka komunikasi. Dari hasil data yang mereka dapat di pasar tuh mereka kerjakan, bikin laporan. Oh, dikumpul bahan menjadikan laporan. Bikin laporan. Di dalam laporan itu mereka belajar tata penyusunan laporan itu bahasa Indonesia masih bisa. Jadi komputer belajar komputer bagaimana layoutnya, penyajian materinya bagaimana di sana. Dan yang terakhir adalah bagaimana mereka presentasi, berbicara menyampaikan apa ide gagasan yang mereka temukan di pasar yang bisa mereka ambil sebuah kesimpulan apa yang terjadi di pasar, apa sih peluang yang ada di pasar. Mereka melakukan analisa sendiri. Dan itu mereka harus menyampaikan, bukan hanya menyampaikan sih, kalau saya bilang mereka menjual data yang mereka punya kepada pihak guru. Jadi saat mereka ujian, siswa berdiri di depan, penguji itu bukan satu, bukan dua, seluruh guru bidang studi. Jadi duduk di sana lihat apa yang mereka sajikan langsung nilai. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Jadi pas ujian itu kalau guru bilang 1 minggu proses ujiannya, karena mereka harus survei ke pasar. Kalau saya bilang enggak, itu pengumpulan data, ujiannya 1 hari, sama seperti mahasiswa. Komplain cuma 1 hari. Iya. 1 hari komplain, uji namanya 2 atau 3 rasa. Ini 10 mata pelajaran. 10 mata pelajaran gurunya hadir, dia tanya kaitan dengan bidang studi dia itu apa. Kalau siswa bisa jelaskan, nggak perlu lah semua kompetensi dasar yang dia bisa jelaskan. Beberapa item yang betul-betul dia kuasai, dia bisa jelaskan kok. Karena saya rasa itu lebih melekat ilmu itu pada anak daripada harus semuanya yang diuji per kompetensi dasar sampai 40 butir soal. Tidak efektif, lebih baik cuma 1 atau 2 kompetensi dasar, tapi mereka betul-betul mendalami. Itu sistem ujian biasa. Nah, lalu yang ada desain komunikasi visual. Pertanyaan dulu apa? Nah, Waktu kecil cita-cita jadi apa? dulu sebagian besar kalau orang tanya cita-cita, kalau laki-laki itu jadi tentara, jadi polisi, jadi pilot, itu kerja di bank. Kalau yang perempuan, itu ada kalau yang perempuan jadi bidan, bidan. jadi dokter, Nah, jadi guru. ada mata bedanya. Ya. Kalau coba tanya anak sekarang, cita-cita jadi apa? Jadi YouTuber dong yang paling benar. YouTuber, Jadi gamers. gamers. Apakah di sekolah ada ajar anak untuk jadi YouTuber? Tidak. Apa mata pelajaran yang terkait di sekolah untuk jadi YouTuber? Tidak ada. Belum belajar membaca aja. Desain komunikasi visual yang kita ambil di sini, anak-anak itu diajar bagaimana teknik pengambilan gambar, bagaimana sudutnya, cahayanya, bagaimana teknik suara, teknik editing. Sehingga pada saat mereka pengen jadi YouTuber, di sekolah itu mereka sudah bisa belajar. Oh, begini loh caranya. Banyak kalau lihat hobi anak-anak itu nggak usah di YouTube lah, TikTok. Dia goyang-goyang gitu, berarti bikin video atau dia pergi jalan, hai guys saya di sini di TikTok. Itu konten kreator itu sudah merupakan pekerjaan. Cuma bagaimana kita mengasah keterampilan anak-anak itu supaya dia bisa mengambil gambar, melakukan buat konten itu supaya lebih sempurna. Itu kita arahkan di mata pelajaran desain komunikasi visual. Karena penghasilan YouTuber saya rasa tidak kalah daripada dokter dan tidak kalah daripada tentara. Iya, iya. Nah, dengan mata pelajaran desain komunikasi visual ini kita mencoba mengarahkan para siswa. Begini loh yang efektif, begini loh yang lebih efisien, begini loh supaya konten kamu itu lebih menarik. Oke, sekarang pindah kita ke SMK. SMK berapa jurusan? Dua. Ekonomi, akuntansi, pemasaran. Apa bedanya dengan ini? Kalau SMK ini berarti SMK ekonomi kalau orang sebut. Kalau dulu SMEA. Apa beda dengan SMEA lain atau SMK ekonomi lain? Oke, kita mau mulai dari mana dulu? Akuntansi dulu atau pemasaran dulu? Mana jurusan yang lebih dulu? Akuntansi. Oke. Oke, akuntansi itu di
buat di 2005. 2005, oke. Kita juga sama-sama kantor akuntan. Karena melihat pasar dari tenaga akuntansi dan perpajakan di 2005 itu belum banyak, belum booming. Negara kita bisa dibilang 2005 itu mengalami banyak peristiwa habis dari krisis moneter 98 itu, ekonomi kita belum stabil. Kita melihat di waktu 2005 itu kami melihat bakal ada untuk pemulihan ekonomi, bakal ada pajak yang ketat, otomatis perlu tenaga akuntansi dan pajak yang kompeten untuk mensuplai kebutuhan dari pengusaha saat itu. 2005 itu mulailah dibuka akuntansi. Karena kenapa kita buka akuntansi? Karena di SMK itu tidak ada jurusan pajak. Di pemerintah secara standar dari Kemendikbud tidak ada jurusan pajak di SMK. Maka kita buka jurusan akuntansi dengan muatan lokal pajak. Muatan lokalnya pajak perpajakan. Itu yang sedikit heboh waktu pertama kali kita buka jurusan akuntansi, muatan lokalnya perpajakan. Datang pengawas, Pak, muatan lokal itu tidak ada perpajakan, Pak. Muatan lokal itu membuat randang. Ya ini kita ini jurusan akuntansi, Pak. Muatan lokal itu kenapa kita ambil pajak? Orang Minang kok hobi menggadai, mengadakan. Ya. Berdagang pasti untung rugi. Ayo tuh nak akuntansi itu. Untung rugi nak bagi pajak karena takut dia kantor pajak karena pariso sakit kepala. Ya. Daripada sakit kepala, kita siapkan bagaimana supaya pajak itu rapi dan membantu pedagang kita juga. Ya. Itulah muatan lokal. Kalau membuat randang, sado sekolah membuat randang, mereka randang kok banyak siang kamu masih. Kalau muatan lokal kita sama semua. Biarlah orang yang membuat randang, biarlah yang ambil hitungan pajak. Hitung pajak ya. Nah, itulah awalnya kita bikin sentra akuntansi di tahun 2012, 7 tahun. Kami masih ribut-ribut sama dinas masalah muatan lokal pajak. Di 2012 saya modal nekat. 2012 itu 2011 saya sudah mulai bikin olimpiade akuntansi dan pajak. Secara kecil-kecilan berhasil. 2012 saya bikin besar-besaran. Saya bikin di hotel, hadiah jual 1 juta. Peminat banyak. Materi akuntansi cuma 60%, 40% materi pajak. Kita set itu. Karena hadiah 10 juta saya bikin piala bertiga, padahal tidak ada niat mau mengadakan lagi. Bikin piala bertiga. Kenapa saya bikin piala bertiga? Supaya sekolah ini berpacu-pacu. Ya. Bikin piala bertiga, umumkan tahun depan akan kita adakan lagi. Saya bikin berita hoax. Lihat situasinya nanti. Lihat situasinya nanti. Bikin sekolah tentu pengen anak juara. Hadiah juara 10 juta. Cash. Jadi begitu saya bikin itu 2015 berlomba-lomba di tahun ajaran baru masuk mata pelajaran perpajakan di sekolah-sekolah masing-masing. Saya tuh 2013 tujuan saya tercapai karena itu kebutuhan dari pasar. Saya buat apa saya adakan lomba lagi? Tujuan saya adalah sosialisasi ya. Jadi sebetulnya sekolah lain dan dinas pendidikan waktu itu dari dinas hadir masa acara lomba ngomongnya beda lagi. Ini harus didukung. Padahal dulu kita dia yang menentang waktu 2012. Lalu pemasaran lagi. Oke, pemasaran. Kenapa kita buka pemasaran? Melihat sekarang orang sudah mulai online. Akuntansi pajak ini bisa disiasati dengan sistem. Tidak perlu tenaga ahli. Yang penting teliti bisa menyelesaikan ini masalah. Otomatis ini kalau saya melihat jurusan akuntansi sama pajak ini jurusan yang sunset matahari yang akan gelap. Tentu kita harus melakukan inovasi supaya ini naik. SMK dan Business School ini tetap ada, harus melakukan perubahan. Kenapa saya pilih pemasaran? Sekarang banyak UMKM yang muncul di mana-mana. UMKM itu bisa membuat produk yang bagus, kualitasnya bagus, tapi tidak bisa jual.
akhirnya mati. Belum kita banyak. Saya melihat kondisi lapangan di mana sama, ternyata mereka tidak punya tenaga masalah. Iya. Untuk itu baik kita bekerja sama Pak James untuk membuat SMK pemasaran dengan agendanya sih kita kurikulum yang dari dinas berjalan, tapi kita sesuaikan dengan kondisi lapangan. Tidak mengacu tok 100% dari kurikulum yang ada, tapi kita akan modifikasi. Bisa jadi anak kelas 1 sama tahun ini sama anak kelas 1 tahun depan tuh pelajarannya beda. Iya. Karena kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kita punya usaha bagaimana. Jadi pemasarannya itu nanti tidak semata-mata teori saja lagi, menggunakan teknologinya, desain grafisnya. Desain grafis. Jadi ini sekarang saya lagi mau kodok satu untuk pemasaran tuh pelajaran DKV yang di SMA itu nanti akan saya tukarkan di pemasaran. Kenapa begitu? Karena dalam pemasaran itu mereka harus tahu bagaimana cara foto produk yang bagus, bagaimana mempostingnya, dikasihkannya di media sosial supaya orang tertarik itu fotonya harus menarik. Ya, kemasannya. Kalau anak pemasaran hanya sekedar diajar bagaimana tata menjual barang, menjual barang, itu sudah zaman kuno. Orang sudah online. Waktu itu kami coba waktu tahun pertama SMK pemasaran. Ada salah satu produk nasional mengadakan lomba. Pesertanya adalah siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kami waktu itu cuma ada kelas 1. Cuma ada kelas 1 ya, sudah saya bilang ikut. Apapun hasilnya kita coba. Ternyata di semua tempat kita yang terbaik. Anak kelas 1 kita. Anak kelas 1 kita kirim bisa terbaik. Satu adu regional. Kita juga yang terbaik. Ini dalam hati saya memang mutu gua bagus atau sekolah lain yang mutu itu dalam hati. Iya. Cuma saya itu kita pikir ini mutu kita bagus. Tidak boleh jelekkan orang. Adu nasional dapat nomor 2. Nomor 2 nasional. Nomor 2 nasional. Anak kelas 1. Ya. Nomor 2 nasional. Itu saya punya konsep. Oke. Tahun pertama SMK pemasaran, lomba pertama kita ikuti langsung nomor 2 nasional. Berarti berat tantangan ke depannya. Tantangan ke depannya berat memang. Tantangan ke depannya itu di 2021. Ya. Saya bilang kita ikut lagi. Tanda juga terus. Ternyata pandemi. Lomba enggak ada. Lomba deh. Atau gini dulu Pak Wira. Jadi anak semua jadi penasaran. Nah, daripada penasaran, ikuti saya. Kita datangi kepala sekolah ketiga sekolah itu dulu. Saya ingin berkunjung ke SMP, SMK, dan SMA. Ya, Pak Wira sini saja. Biar saya yang begini. Oke, siap. Saya tunggu. Saudara, mari kita ikuti saya. Kita ke SMP dulu. Yuk, ikuti. Waalaikumsalam Pak. Ya. Main game dulu. Wah, iya Pak, kebetulan. Tapi nggak main game. Nggak main game. Masih sekolah, masih jam berapa aja, Bu? Jam 2. Ya, benar Pak. Benar ini game, tapi ada salah satu bentuk tugas dari siswa kita. Tugas siswa? Iya. Anak SMP, Ibu beri tugas main game? Ya, merakit game. Oh, bukan main game? Bukan, merakit game. Ini adalah game yang mereka rakit dari anak SMP? Ya. Gimana ceritanya, Bu? Ya. Ini menarik. Ya. Mana bisa anak SMP ditugaskan merakit game itu seperti apa? Ya. Apakah itu bagian dari program bidang studi itu? Oh iya, kebetulan ini salah satu program dari pelajaran TIK ya, komputer. Ya, ini udah kita lakukan selama 2 tahun. Kalau 2 tahun dan anak kita sudah berkarya
SMP Ibu sudah bisa buat game? Ya udah tahu. Siapa yang tahu? Nah, kebetulan kan kita juga ada tenaga profesional yaitu guru komputer kita yang sudah di training dan ada beberapa guru mata pelajaran yang lain yang sudah di training oleh yayasan, didatangkan trainer yang profesional untuk mengajarkan guru-guru untuk merancang untuk bisa membuat game sesuai dengan mata pelajaran mereka masing-masing gitu. Berarti targetnya itu disesuaikan dengan mata pelajaran? Iya, bisa Pak. Contoh misalnya Bu, targetnya ke mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, misal bahasa Inggris bisa aja mereka bikin game berupa vocabulary, kosakata. Jadi mereka bisa merancang dengan balon-balon, bikin balon-balon terus kosakatanya nanti dibikin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, nanti itu kreativitas mereka nanti merancang. Kalau balap ini mungkin lebih ke kreatif mereka di pelajaran ini. Pelajaran matematik? Iya, mengukur kecepatan. Bisa seperti itu Pak. Bisa fisika Pak. Mengukur kecepatan, misalnya kecepatannya begini, pencapaiannya bagaimana. Biasanya berapa lama anak-anak menciptakan ini Bu? Ya, itu tergantung dari itu. Tapi biasanya mereka dalam satu pertemuan itu biasanya 4 pertemuan mereka sudah bisa menghasilkan ini. Iya. Karena mereka kan udah diajarkan dulu Pak sama gurunya. Jadi mereka udah dapat ide, bikin storyboardnya bagaimana, nanti tinggal mengaplikasikan aja mereka. Kayaknya main-main aja di SMPD ini. Ya, main-main, tapi menghasilkan penghasilkan mereka Pak. Bayangkan Pak. Kan di satu sisi anak-anak dijauhkan untuk dunia. Itu sebenarnya yang harus kita luruskan sebenarnya. Jadi mungkin tidak semua game itu bisa merusak anak, bisa menjauhkan anak dari kecakapan dalam pendidikan mereka, akademik mereka. Justru dengan mereka tahu bagaimana cara bikin game, itu bisa menjadi suatu penghasilan bagi mereka. Banyak loh Pak game yang sudah bisa dijual dan itu rata-rata anak remaja yang melakukan. Dan itu kenapa? Karena kepercayaan diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka untuk menyesuaikan apa sih bakat mereka seperti itu. Dan contohnya kalau kayak gini kan menarik Pak. Ketika kita memberikan pelajaran, menerangkan pelajaran dengan mengaplikasikan dengan pembuatan game, itu lebih menempel oleh anak-anak. Dan itu yang menariknya tadi seperti Bu kata. Dan itu disesuaikan dengan semua mata pelajaran. Iya, mata pelajaran seperti itu. Game edukasi ya. Game edukasi. Jadi tadi Bapak bilang sebagian besar orang tua ada ketakutan ada main game karena game itu kan ada game edukasinya juga seperti itu. Jangan-jangan ke sekolah juga tidak bawa buku lagi? Ya, karena kita memang SMP kan udah duluan digitalnya ya Pak ya. Jadi mereka udah terbiasa dengan itu. Makanya ketika mata pelajaran yang lain kita udah digital, kenapa kita nggak coba dengan coding? Lebih mengasah kreativitas mereka, critical thinking mereka seperti itu. Seluruh mata pelajaran tidak bawa buku yang dibawa ke sekolah? Mereka pakai tablet Pak. Tablet, ada yang pakai laptop. Tapi kebanyakan pakai tablet. Ya kalau di sekolah lain Bu, saya lihat untuk isi tasnya itu kayak orang udah pulang kampung Bu. Benar Pak, kayak koper ya Pak. Kayak koper. Karena kasihan, kasihan daripada berat dia gitu. Berat betul. Iya benar. Apalagi kasihan anak SMP. Kalau ini cukup buat tablet atau laptop. Iya benar Pak. Itu lebih ibaratnya itu membantu juga buat anak-anak. Terus apa lagi? Kan bulan dari SMP. Bulan sekolah lagi. SMP deh. Ini ada yang mau masuk ini sekolah. Ini akademik ya Pak ya, akademik. Nah selain akademik kita harusnya kan menyeimbangkan juga dengan akademik, yaitu life skill mereka ya. Tentang kecakapan hidup mereka. Tuntutan masa depan. Iya masa depan. Dan ini bakal mereka bawa selamanya. Jadi keunggulan dari SMPD itu kita mendatangkan influencer yang sudah terkenal yang bisa memotivasi mereka. Di antaranya salah satunya sudah kita undang yaitu Pak Duta Besar RI untuk Inggris, Pak Desra saya. Kemudian ada juga Pak Wakil Gubernur kita Pak. Pak Udi. Ya, seperti itu. Untuk berbagi sharing, kasih motivasi seperti itu. Dan bahkan kita juga lihat kondisi dari siswa kita, kira-kira mereka butuhnya apa lagi, life skill-nya apa yang mereka butuhkan. Misalnya mereka udah capek bermain, melihat guru menerangkan terus jenuh. Nah kita datangkan influencer yang bisa mencairkan suasana, icebreaker icebreaker nomor 1 di Indonesia kita datangkan seperti itu. Dan itu kelebihan dari sekolah kita, dan itu sudah
berjalan juga di masa pandemi pertama Pak. Ngabuburit itu kan semuanya kita bingung ini, anak-anak dirumahkan, terus mereka nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi muncul ide daripada pembina-pembina OSIS dan wakil siswa untuk bikin program bagaimana supaya anak-anak ini tetap mendapatkan ilmu, tetap termotivasi dan semangat walaupun di masa pandemi. Tidak tidur aja di rumah karena PSBB ya Pak. Muncul program ngabuburit. Iya, ngabuburitnya itu kita mendatangkan influencer itu Pak. Menjelang buka puasa kita datangkanlah para trainer atau motivator itu untuk memberi mereka keahlian, motivasi seperti itu. Dan itu alhamdulillah respon dari orang tua, respon dari pemerhati pendidikan juga bagus, dan itu terbukti setelah Ramadan terakhir, setelah mereka minta program ini dilanjutkan. Ini kecanduan. Iya, karena apa? Karena yang kita datangkan itu bukan sembarangan orang ya Pak, kasih motivasi dan bahkan influencer dari luar seperti Turki, Jepang juga kita datangkan seperti itu. Jadi ada interaksi anak dengan orang luar seperti itu. Nah, kalau untuk prestasi akademik, ya alhamdulillah kami ini Pak, lulusan-lulusan kita banyak juga yang diterima di sekolah-sekolah favorit. Ada di SMP 1, SMA 1, ada SMA 10, dan pokoknya sekolah favorit di Kota Padang. Dan alhamdulillah itu 50% sudah dapat diterima. Oke Bu, silakan Ibu lanjutkan. Iya Pak. Selamat siang Bu. Siang Pak. Bu Diana Bastian. Bu, untuk tahun ajaran baru, bagaimana kesiapan kita? Kita mulai dari PBM dulu ya Pak ya. Kalau PBM itu mungkin di bulan pertama kita masih daring. Itu bukan karena daring kami tidak mau membuka apa, cuma biar nanti pemutusan, karena anak-anak kan habis liburan tuh Pak. Nah, kita takut nanti kan setelah liburan. Jadi 1 bulan pertama, nanti setelah evaluasi bulan pertama, nanti baru kita PBM tatap muka. Nah, setelah itu ada yang baru 1 bulan. 1 bulan, hanya 1 bulan Pak. Nanti setelah evaluasi nanti ketahuan bagaimana hasilnya. Nah, dari hasil itu nanti baru kita tindak lanjuti. Apakah bisa anak-anaknya tatap muka atau tidak, atau dilanjutkan. Karena liburnya termasuk panjang ya, karena 1 bulan loh Pak liburnya. Ya, ada 1 bulan orang libur. Nah, termasuk panjang, takutnya nanti. Nah, penyebarannya jangan-jangan nanti SMA jadi kluster baru kan Pak. Bu, apa sih beda SMA yang Ibu kelola hari ini dengan SMA-SMA lain? Satu Pak, kami di SMA Tech daripada SMA lainnya, kami lebih memikirkan mutunya Pak. Dapat Pak? Kalau semua kan juga bilang memikirkan mutu. Iya. Nah, seperti apa bedanya itu? Nah, bedanya seperti ini loh Pak. Kenapa harus sehingga tidak asik kalau tidak masuk SMA Tech ya Pak ya? Tidak asik kalau tidak masuk di Jadi tahun ajaran baru rencananya, ini sudah kita rumuskan juga dalam kurikulum kita, satuan pendidikan kita, ada satu program mata pelajaran tambahan yaitu DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, biasanya anak-anak yang mau ngambil DKV harus masuk SMK Teknologi dulu Pak. Ya. Nah, sekarang karena memang sudah zamannya, kita akan mendidik anaknya sesuai dengan zamannya ya Pak ya. Tidak bisa disama-samakan. Kita yang mengikuti perubahan zaman. Kita yang ikuti Pak, sehingga proses belajar itu tidak membosankan bagi mereka. Jadi itu mata pelajaran wajib? Tidak Pak, dia mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal? Nah, iya muatan lokal. Iya, desain komunikasi visual. Iya. Jadi seperti editing video. Jadi mata pelajaran muatan lokal itu. Jadi bukan mata pelajaran wajib ya Pak, memang kearifan dari SMA itu sendiri apa? Mengikuti perkembangan ini. Iya, karena mengikuti kan Pak. Kalau anak-anak yang lain itu harus masuk SMK Teknologi dulu. Nah, kalau di sini dia bisa dapat 2 Pak. Nah, dia SMA umum dapat? Iya. Jadi dia juga dapat keahlian atau kompetensi tambahan melalui DKV ini. DKV, Desain Komunikasi Visual. Berarti apa aja yang didapatkan? Ya seperti video editing Pak, fotografi. Nah, fotografi, video editing. Iya. Dan banyak lagi Pak, seperti mural dan lain-lain. Seperti itu program keunggulan kami sekarang yang akan diterapkan untuk di SMA Tech. Kita bisa jawab tantangan setidaknya Pak. Anak-anak itu harus memiliki lebih daripada
2 kompetensi. Jadi muatan lokal kami itu ada English Proficiency 1 dan kemudian ada DKV 1. Jadi sudah 2 kompetensi setidaknya sudah mereka kuasai. Kira-kira capaian untuk anak-anak itu Pak dari khusus DKV itu nanti Bu? Artinya gini Pak, ketika anak-anak kami ini memutuskan atau mereka tidak kuliah atau bekerja, mereka bisa bikin usaha sendiri Pak. Misalnya? Ya misalnya dia bisa menjadi kameramen, ya video editing dia bisa usahakan Pak. Dengan kameramen, video syuting. Iya bisa kan Pak. Ini kan? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka sudah dibekali gitu Pak. Berarti sudah punya life skill, sudah punya kemampuan khusus dia? Iya, setidaknya keluar dari SMA, lulus dari SMA dia sudah punya life skill sendiri. Coding tadi? Oh coding, nah coding ini adalah langkah-langkah pemrograman Pak. Dan ini itu ekskul sebenarnya Pak. Kalau dia bukan mata pelajaran mata lokal, tapi dia adalah ekskul. Ya, karena sekarang mau dihentikan anak main game juga nggak mungkin kan Pak. Kan sudah memang zamannya seperti itu. Dihentikan juga nggak mungkin. Kalau saya larang bawa HP juga nggak mungkin. Jadi bagaimana HP teknologinya itu memberikan manfaat kepada dia? Sebentar Bu, saya uji dulu. Dilarang bawa HP nggak mungkin. Berarti bebas loh bawa HP. Iya Pak. Ya. Sekolah lain nggak boleh Bu? Nah itu kan keunggulan kami itu Pak. Saya katakan itu keunggulan karena apa ya? Saya coba bikin dulu. Orang lain, sekolah lain, negeri dan swasta lain umumnya larang bawa HP dengan alasan bla 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 bla. Di sekolah Ibu justru disarankan malah Pak. Nah kayak gitu. Jadi walaupun pandemi, belajar dari rumah itu sebenarnya bagi kami tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua lancar, proses pembelajaran berjalan lancar, penilaian juga seperti itu. Materi pelajaran di apa tadi? Iya Pak, materi pelajaran. Jadi gini Pak, di SMAD kita menggunakan learning management system, kita menggunakan aplikasi Quintal. Jadi dalam aplikasi Quintal itu semua kegiatan administrasi sekolah mulai dari PBM, penilaian sampai rapor anak itu semuanya sudah input di dalam Quintal itu. Iya, jadi nanti guru-gurunya upload materi video pembelajaran di sana, anak-anak ikuti. Nah, setelah mereka ikuti, nanti dibahas lagi Pak, diulang lagi. Jadi di SMA itu walaupun belajar daring kita belajar, bukan tugas. Oh, kita belajar daring? Iya, tetap belajar Pak. Dan saya tahu bahwa mungkin sekolah lain banyak yang masih tugas atau bagaimana gitu kan Pak. Karena itu kan laporan, saya nggak tahu pastinya seperti apa ya Pak. Tetapi kan banyak laporan, banyak yang mengeluh kan. Hanya diberikan tugas satu arah begitu saja. Jadi kalau di SMAD sudah menggunakan video pembelajaran yang di-tag oleh gurunya sendiri, memang gurunya menjelaskan menggunakan video, kemudian anak-anak mengikuti, dan setelah itu akan diulas kembali menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi seperti Zoom meeting lah kira-kira. Nah kalau khusus Zoom meeting tadi Bu, saya juga dapat cerita tadi. Kalau di banyak sekolah Zoom meeting itu anak masuk, kemudian tanpa pengawasan videonya dimatikan, sehingga guru berjalan sendiri aja. Jadi katanya wajib hidup kamera Pak. Kalau nggak hidup kamera nggak jadi absen. Nah, dianggap alfa. Kalau tidak hidup, iya, dianggap alfa. Dianggap alfa. Kurang lebih prosesnya sama dengan pelajaran tatap muka. Nanti gurunya lihat dulu kelengkapan siswa, kan tetap pakai baju sekolah, tetap menggunakan atribut yang lengkap. Di atasnya baju sekolah Bu, bawahnya celana pendek. Karena ada guru kami malah disuruh berdiri, coba berdiri dulu. Nah, kayak gitu. Lihat bajunya masuk atau enggak. Ya harus rapi kan Pak, harus siap gitu. Kan namanya belajar harus siap dalam kondisi apapun. Gitu. Nah, kalau berkaitan dengan apa tadi, kembali kita ke materi secara umum, dengan DKV tadi, kira-kira dalam waktu dekat itu kapan kita mulai? Tahun ajaran baru Pak, ya, per tanggal 12 Juli ini, 12 Juli. Ya, kita kan masuk tahun ajaran baru 12 Juli. 12 Juli itu sudah mulai DKV. Sudah mulai. Semuanya sudah kita siapkan, mulai dari silabusnya, perangkat gurunya, materinya sudah disiapkan. Kelas 11, 12, 10, 11, 12, semua tingkatan kelas kita. Itu materinya sudah beda. Padahal mereka kan dibedakan Pak. Ya, berbeda berdasarkan tingkatannya.
berdasarkan tingkatannya, kemampuan siswanya. Ya. Nah, tapi kalau mata pelajaran lain ya tetap hampir Pak. sama. Iya, tetap hampir sama kalau mata pelajaran. Tapi keunggulan kita Iya, ada di dua ini. tentu harus berbeda. Makanya kami pikir Pak harus mutu, karena keluar dari SMA itu harus punya mutu, punya life skill. Iya. Kalau tahun-tahun sebelumnya apa life skill yang kita siapkan untuk anak-anak kita? Ada di bahasa Inggris Pak, Oh, proficiency. Nah, tapi itu tetap kita pertahankan. Jadi ada dua. Oh, berarti tahun ini Tetap English untung, proficiency. Iya. untung anak yang masuk tahun Iya, ini. karena ini program barunya. Kalau dia masuk di kelas 2 atau di kelas 11 dan 12 boleh, Bu? Boleh Pak. Boleh. Iya. Jadi gini Pak, walaupun ini belajarnya daring ataupun tatap muka, guru-guru kita izinkan memberikan konsultasi kepada siswa. Jadi siswa yang tidak mengerti biasanya konsul lagi sama guru di ruang guru itu atau di kelasnya setelah pulang sekolah. Tapi bikin janji dulu ya Pak dengan gurunya, sehingga memang difasilitasi untuk siswa kita. Berarti itu sudah di luar jam pelajaran? Di luar Pak, dedikasi guru kan dedikasi edukasi Pak ya Pak. Iya. Sesuai dengan nama. Iya, dedikasi guru. D-nya itu dedikasi. Iya, dedikasi. Jadi di luar jam pelajaran masih ada konsultasi yang dilayani oleh guru. Iya, dilayani oleh guru. Termasuk proses ujian juga menyenangkan Pak. Jadi ujian tuh nggak stres anak-anak kita di situ. Kita ujian menggunakan sistem project based learning Pak. Jadi menggabungkan beberapa mata pelajaran dan menghasilkan suatu produk nantinya. Misalnya contohnya Sebenarnya seperti ini Pak. Itu kelas 12. Semakin lama Itu kelas 12 Pak. Kelas 12 untuk ujian akhir sekolahnya. Nah, itu kan ya rata-rata semua sekolah kan masih menggunakan soal objektif, esai. Ya. Nah sekarang karena program Kementerian Merdeka Belajar dan proses ujiannya juga merdeka dong Pak. Nah akhirnya kami memilih dan memutuskan dan mempersiapkan mulai dari guru dulu sampai kepada siswa agar kita bisa melaksanakan sistem project based learning ini. Nah, menggabungkan beberapa mata pelajaran. Jadi nanti di sana bisa diberikan contoh langsung. ya, jadi anak-anak kan Pak nanti ke lapangan, artinya baik itu boleh ke pasar. Mereka pilihlah beberapa pasar yang ada di Kota Padang. Kita bagi berkelompok, pilih pasarnya yang mana. Mereka mengamati, iya, dalam mata pelajaran ekonomi mereka mengamati harga, bagaimana permintaan dan penawarannya. Mereka hanya duduk mengamati bagaimana interaksi yang ada di pasar. Kemudian kalau untuk mata pelajaran sosiologi mereka melihat perilaku-perilaku, baik itu perilaku si penjual, pembeli, atau yang namanya di pasar ada perilaku yang tidak menyenangkan ya Pak. Nah itu baru dua mata pelajaran. Nanti untuk hitungannya ada mata pelajaran matematika. Transaksinya itu Iya, nanti pas di geografi Pak dia akan mengukur berapa jarak nanti dari tempat tinggalnya atau dari sekolahnya pasar itu seperti apa. Mereka bikinkan petanya nanti Pak. Ada 4 Pak. Ada 4 mata pelajaran dan semuanya nanti include, termasuk juga nanti ada mata pelajaran agama. Nah berarti kalau seperti itu bisa hanya sekali sehari ujian saja berarti selesai? Ya, mereka berarti ujiannya lama Pak, maksudnya bukan prosesnya, mereka harus observasi dulu kan. Nah setelah mereka observasi, kemudian mereka buatkan dalam bentuk laporan dan mereka akan presentasikan. Oh, dipresentasikan lagi? Iya, dinilai oleh guru masing-masing mata pelajaran tadi. Nah, berarti ketika katakanlah misalnya anak presentasi, seluruh yang terlibat hadir. Anak-anak menyampaikan? Iya, anak-anak menyampaikan. Setidaknya dalam menyampaikan itu anak-anak juga terlatih kan Pak bagaimana public speaking, berkomunikasi di depan orang umum. Iya. Nah biasanya kalau ke lapangan itu berapa hari? Mereka biasanya kita target ada 3 hari. 3 hari? Iya 3 hari. Kemudian mempersiapkan laporannya sehari. Iya. Kemudian nanti laporannya itu mungkin 1 minggu kita menyiapkan karena proses editingnya dibimbing oleh semua guru yang terlibat tadi. Ini nggak kita lepas Pak, dalam pembuatan laporan pun tetap dibimbing oleh gurunya. Juga dia terintegrasi. Iya, terintegrasi semuanya. Oke Bu. Iya Pak. Terima kasih. Iya sama-sama Pak. Dalam catatan kami bahwa hari ini kan memang tidak ada UN lagi. Ya, sebelum
pada masa-masa sebelumnya UN dalam waktu yang cukup panjang untuk SMK di Padang, DEK ini selalu di posisi pertama. Ya. Nah, untuk di Sumber selalu minimal masuk 3 besar. Ya, betul Pak. Seperti apa itu? Kenapa bisa begitu? Bisa melewati sekolah-sekolah lain? Apa yang Ibu dan kawan-kawan berikan pada anak-anak kita? Apa rahasianya? Suka Bu? Dibuka ya Pak ya? Iya. Mungkin sedikit cerita untuk teman-teman. SMK DEK ini sudah berdiri 16 tahun yang lalu 16 tahun. dengan satu jurusan akuntansi, kemudian ditambah jurusan baru 3 tahun yang lalu yaitu jurusan pemasaran. Nah, jurusan akuntansi ini matching dengan keilmuan yang dimiliki oleh Yayasan DEK, yaitu di ownernya Yayasan DEK, foundernya Pak Gafar. Itu kan basic ilmunya adalah guru besar akuntansi di Universitas Unang. Kalau suhunya Ya. akuntansi itu sementara. Ya, gitu. Jadi ketika berdirinya SMK DEK ini, pemikirannya adalah melahirkan anak-anak didik yang siap pakai di bidang akuntansi. Jadi tidak hanya siap pakai dan memang sudah bisa dipakai. Ya. Gitu. Nah, bagaimana sistem yang kita lahirkan atau kita ciptakan dari program itu dengan merubah sedikit kurikulum yang diberikan dinas dengan kurikulum terapan sesuai dengan filosofinya dan arah atau dasar dari SMK itu sendiri, yaitu sekolah yang melahirkan generasi siap pakai dan terapan di dunia usaha. Jadi sudah paling pakai komplit ya? Ya, Kalau ya. disiplinan pakai komplit. Iya, pakai komplit, ada apanya juga ya Pak ya, cuci mulutnya, ada kerupuknya juga semua. Jadi kurikulum yang ada di dinas itu kita ubah kembali, kita kita gabungkan menjadi satu kurikulum terapan yang memang terpakai di dunia kerja. Ini kita berkolaborasi terus dengan kantor angkutan pajak yang memang pada umumnya anak-anak kita nanti pekerjaannya ke arah situ karena jurusan akuntansi. Nah, mana bidang studi atau mata pelajaran yang memang tidak akan terpakai dalam dunia kerja itu akan diajarkan sekilas saja. Sementara mata pelajaran yang memang akan terpakai di dunia kerja itu kita tambah jamnya, dan ada juga yang kita lahirkan baru untuk memberikan materinya yang tidak dimiliki oleh itu makanya sekolah. Di kelas 2 sudah ada yang dipinang untuk bekerja. Ya, itu di masa pandemi kemarin Pak, tahun 2020. Ada satu anak kita jurusan akuntansi yang memang magang. Ya. Itu sebelum pandemi ya Pak ya. Dia Jadi magang magang ya awal-awal pandemi. Jadi dia magang di satu perusahaan terkemuka di Kota Padang. Kemudian hasil kinerja waktu prakteknya bagus, sehingga pada saat PL-nya selesai dia langsung dipinang oleh ownernya perusahaan itu untuk bekerja sambil sekolah di perusahaan itu sampai sekarang. Padahal ketika itu dia masih kelas 2. Ya. Nah, ini sebelum kita pindah ke yang lain, bagaimana dia membagi waktu kerjanya? Jadi setelah ada pinangan tersebut dari pihak perusahaan, dia menghubungi saya. Kemudian saya mengatakan saya sangat apresiasi dengan prestasi. Iya, karena kalau SMK kan penghasilannya pekerjaan ya Pak ya. Nah, saya minta kepada perusahaan itu, saya sangat apresiasi untuk pekerjaan yang ditawarkan. Namun saya juga memohon pertimbangan untuk kelanjutan pendidikan dari anak tersebut. Jangan-jangan dia kerja putus sekolahnya? Iya betul, jangan sampai kerja dapat sekolah putus kan gitu. Iya, tidak matching juga, sehingga dibikin kesepakatan kalau anak ini juga bekerjanya setelah pulang sekolah dan di rumah. Karena sekarang sudah sistem online ya Pak ya, semuanya bisa dikerjakan dari rumah. Kemudian report dari pekerjaannya akan disampaikan nanti keesokan harinya kepada perusahaan. Itu sistem. Sampai sekarang dia masih bekerja. Bagaimana pandangan kawan-kawan itu? Respon teman-teman? Pada umumnya rata-rata, karena juga kita sudah punya jurusan marketing ya Pak ya. Kemudian kita ini kan namanya sebenarnya kalau di kedinasan nama SMK ini SMK DEK Business School. Jadi rata-rata anak-anak yang
bersekolah atau merawat pendidikan di SMK ini rata-rata 70% sudah memiliki bisnis online yang mereka punya. Anak-anak kita? Ya, terutama untuk anak-anak marketing. Ya, jadi di dalam marketing yang awalnya image-nya anak marketing ini sales ya. Iya. Tetapi sampai di SMK image itu kita buang. Anak marketing bukan anak yang akan lahir sebagai sales, tapi anak yang lahir menjadi seorang businessman. Jadi bisnis dengan sales itu cakupannya berbeda. Jadi dengan mindset seperti itu, dengan terapan ilmunya di dalam kesehariannya, maka akan melahirkan nanti entrepreneur muda yang mungkin bisa berkiprah ke depan. Yang belum terungkap dari Ibu, rahasia kita mempersiapkan itu. Rahasianya begini Pak. Apa yang dilakukan pihak sekolah, terutama dalam upaya mencapai sasaran. Yang pertama sekali kita mulai dari kurikulum. Jadi kurikulum yang diberikan oleh kedinasan kita tetap pakai, kita tambahkan dengan kurikulum terapan yang menurut kita itu adalah terpakai nanti di dalam dunia kerja. Gitu. Contoh, di dalam akuntansi ilmu pajak tidak diajarkan di kelas 1. Ilmu pajak tidak diajarkan di kelas 1. Betul. Kemudian anak itu kelas 2 akan magang. Nah, ketika magang turun ke dunia kerja, dia butuh ilmu pajak dong, Pak. Iya. Nah, padahal kalau dalam ketentuannya belum. Kelas 3. Di kelas 3. Di kelas 3 mereka sudah bertemu di dunia kerja. Di dunia kerja. Nah, maka ketika mereka kita lempar atau kita kasih kesempatan bekerja di dunia usaha, mereka siap pakai. Mau di pajak, mau di angkutan kemudian atau di perusahaan-perusahaan lainnya, mereka disuruh ngitung pajak atau sudah bisa. Nah, ini yang membedakan katakanlah kita sebut dengan SMK lain karena kurikulumnya itu mengikut kita tambahkan dengan kurikulum terapan. Nah, gitu. Kurikulum kedinasan kita tambahkan dengan kurikulum terapan. Kurikulum yang memang terpakai nanti di dunia kerja. Jadi ketika SMK lain belum sampai di situ karena dia mengajarkan di kelas 3. Ya. Kita sudah sampai ke situ. Itu yang pertama. Satu langkah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, semua ilmu-ilmu yang kita ajarkan itu basic dan tujuan akhirnya adalah praktek. Karena memang SMK 30% teori, 70% yang praktek. Hampir di semua mata pelajaran yang kita ajarkan itu kita minta untuk praktek. Contoh, kalau pajak kita jelas, akuntansi jelas prakteknya, marketing jelas prakteknya. Di bidang lain juga praktek. Contoh bahasa Indonesia. Teori tentang melakukan penawaran, bikin laporan. Teorinya sebentar, prakteknya ke lapangan, record dalam video. Begitu. Jadi mereka diterjunkan. Kemudian bahasa Inggris diajarkan how to speak, bagaimana basic structure-nya. Saya kemudian bentuk satu hari yang mereka memang jualan menggunakan bahasa Inggris, menawarkan kepada orang menggunakan bahasa Inggris, walaupun lawannya menjawab bahasa Indonesia, dia harus menjawab dalam bahasa Inggris. Kemudian direcord dalam video, kemudian kita upload dalam itu, anak bangga, kita juga bangga, pencapaian nampak langsung. Jadi secara tidak langsung betul-betul kita paksa ya? Terpaksa, tapi bisa. Karena saya juga terpaksa dulu Pak, bisa. Saya jurusan bahasa Inggris. Dulu ini nggak bisa bahasa Inggris Pak, walaupun sudah kuliah. Terpaksa, akhirnya bisa. Nah, jadi mindset yang begitu saya aplikasikan ke anak-anak. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa kalau punya usaha. At least dia punya catatan sedikit. Do you want to buy my product? Lihat aja Pak. At least dia udah ngomong. At least dia sudah ngomong. Itu sudah ada nilainya. Nah, Bu, untuk mencapai itu, tentu kan harus memiliki guru yang betul-betul hebat. Nah, kalau tidak, paksaannya tadi itu sudah jelas bahwa anaknya harus jadi anak yang hebat. Kalau untuk menjadikan anak yang hebat, tentu harus ada guru yang hebat. Nah, bagaimana guru juga bisa mengikuti perkembangan itu? Karena kan ada kecenderungan hari ini sebutan kalau istilah siswa kita generasi milenial, para guru sudah masuk kategori generasi kolonial, 70-an, 80-an, anak sekarang 2000-an lah. Nah,
dunianya sudah berubah. Sudah jauh ketika perbedaannya. Nah, tentu kan ini juga menuntut peran guru bisa mengikuti perkembangan ini. Bagaimana kita menyiapkan itu? Kalau untuk kompetensi atau sumber daya guru yang memang ada di DEK, itulah kehebatan Yayasan DEK, Pak. Kami dibekali selalu dengan pelatihan-pelatihan, terutama pada masa pandemi ini. Kita semua sudah digitalisasi, kemudian proses juga sudah menggunakan online. Tetapi sebelumnya kita dibekali dulu untuk semua guru, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, dibekali bagaimana caranya melakukan pembelajaran dengan menggunakan digital. Itu yang pertama. Kemudian dilakukan workshop. Kemudian untuk pembelajaran aplikatif dan jarak jauh, kita menggunakan satu lembaga yang juga digunakan oleh seluruh tingkatan di DEK, yaitu namanya Learning Management System, namanya Quintal. Quintal itu satu aplikasi yang mengajarnya di situ, interaksi tanya jawabnya di situ, kemudian tugasnya juga di situ. Bisa diakses oleh orang tua, oleh anak, dan oleh guru. Berarti orang tua bisa langsung mengawasi anak? Bisa, Pak. Jadi kalau orang tua mau tahu apa pelajaran anak hari ini, kalau perkembangan berarti kan reportnya, jelas sudah ada di sana. Sudah biasa. Ya, sudah biasa. Tapi tugas hari ini orang tua bisa langsung akses. Termasuk sekaligus orang tua bisa akses, anaknya belum mengumpulkan, ya. Karena begini, jadi sistemnya kita menggunakan itu untuk memberi perintah, ada perintah di situ. Kemudian pembelajaran dalam bentuk materi disampaikan dalam bentuk video oleh guru. Video itu akan terhubung nanti di Quintal dan di YouTube-nya Yayasan DEK. Jadi kalau hari ini ada yang sakit tidak bisa belajar, dia masih ada di Quintal, masih ada di YouTube. Jadi walaupun sakit, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Ya, mungkin Bapak tidak percaya, salah satu murid kami ada yang dari Australia. Belajarnya dari Australia. Bisa. Beginilah kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, berarti kalau dengan demikian, Bu, terikat, tapi dia bisa bebas. Ya. Artinya ketika dia pelajaran seperti metode tadi, ya, bisa kita libur sketsa. Bukan libur namanya. Maksudnya enggak pergi liburan. Tapi bisa tetap eksis pelajaran. Itulah keunggulan dari sekolah digital, kemudian kemudahan-kemudahan yang ditimbulkan darinya. Jadi kalau mau buka Quintal, nampak tugas, nampak video, klik, lihat. Setelah dilihat ada tugasnya, klik, kirim langsung. Jauh sebelum pandemi. Jauh sebelum pandemi kita sudah pakai, tapi itu sebelumnya namanya Sisfo. Ya, metode sama. Metode sama, aplikasinya yang berbeda. Jadi kesempurnaan dari Sisfo kita menggunakan Quintal. Karena kalau di Quintal kita langsung bisa akses ke orang tua. Jadi mau 3 tahun, 7 tahun nilai level atau pelajaran yang dulu tetap ada di situ gitu. Jadi pembuatan videonya juga langsung dibikin oleh guru mata pelajaran masing-masing, sehingga yang tadi image-nya Bapak bahwa generasi kolonial tidak bisa berkembang bersama milenial, salah. Tapi justru bisa Pak, kami bangga juga sebagai guru untuk cuap-cuap di depan video, kan nggak pernah ya Pak ya? Sekarang kami bikin video, kadang-kadang nggak di sekolah, kadang di rumah, pakai bantuan green screen, kain hijau, kemudian cuap-cuap di-upload ke YouTube, kan bangga juga Pak. Nanti dibalas oleh anak dengan tugas di situ. Kalau tugasnya belum terkirim, dia akan merah, nampak oleh orang tua. Tapi kalau sudah terkirim, dia akan hijau, langsung dinilai di situ oleh orang tua dan langsung terhubung ke telepon. Jadi salah satu yang menyebabkan nanti pembelajaran itu mencapai dari target dan kurikulumnya dengan menggunakan Learning Management System ini, walaupun dalam kondisi corona. Oke, Bu Tren dan pemirsa semua, ini menarik. Ada hal yang unik di sini kalau kita lihat bahwa kalau selama ini orang menyebut sekolah itu mengikuti perkembangan, ternyata di DEK tidak. DEK tidak mengikuti perkembangan, tapi DEK justru lebih mendahului perkembangan itu. Apa buktinya?
Tadi disampaikan oleh Bu Trian bahwa ketika hari ini, katakanlah sejak 2020 pandemi ini melanda, orang belajar dengan digital itu ya, belajar daring dari rumah. Tapi ternyata di DEK sejak 2016 dan 2017 sudah menggunakan teknologi ini. Ya. Bapak Firdaus. Ya, lumayan. Saya sudah berkunjung dan saya sudah diterima oleh masing-masing kepala sekolah. Saya jumpa dengan kepala SMA, kepala SMK, dan wakil kepala SMP. Wakil kepala SMP Pak Wira, saya temukan dia sedang main game. Saya bilang dia, masa ibu di jadwal jam sekolah ibu main game? Dia ketawa. Ternyata di sana semua yang saya dapatkan wakil kepala sekolah SMP di DEK. Semula saya datang, saya temukan dia sedang main game. Saya perhatikan cukup lama, lalu ternyata kemudian saya tanya, ternyata dia menilai hasil program game siswanya luar biasa. Jadi program game yang dibuat oleh anak SMP. Ini bahagian dari yang Pak Wira ceritakan tadi. Ya, terbukti. Iya, terbukti. Nah, barangkali mungkin itu pertemuan kita Pak Wira. Terima kasih atas informasi sekolahnya dan Dun Sanak Firdaus Abi. Demikian pertemuan kita, kunjungan kita ke sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan DEK. DEK, Dedikasi Edukasi Kualifa. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.